Abis sholat itu, abis sholat selesai, tempat yang tadi dipakai sholat itu udah dipel, langsung dipel. Bekas dia Ya, sholat bekas dipel. dia sholatnya dipel tuh kenapa begitu tuh? Memang dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan demikian, bahwa najis bisa berpindah jika salah satu di antara dua objek itu basah. Contoh misalkan anjing bulunya kering, nah tangan kita juga kering, maka pada saat kita menyentuh bulu anjing itu ya nggak najis. Namun ketika salah satu di antara dua tadi ada yang basah, misalkan tangan ayah basah atau bulu anjingnya itu basah, kemudian tangan ayah menyentuh bulu anjing itu, nah itu najisnya berpindah. Nah, itu bahasa agama disebut najisnya berpindah, tapi dalam bahasa medis itu bakterinya berpindah. Seperti halnya orang yang mengidap penyakit AIDS gitu ya. Pada saat sama-sama kering tubuhnya bersentuhan nggak ada masalah. Yang berbahaya itu adalah ketika salah satunya basah atau berkeringat gitu, sehingga bakterinya itu berpindah. Nah, Imam Syafi'i menggunakan hal demikian, sehingga pada saat ada orang berjemur pakaian yang mazhab Imam Syafi'i ya, ketika dia mencuci pakaian lalu menjemurnya, terus kemudian hujan, tetangganya nolongin, maksudnya sih biar nggak basah lagi gitu, diangkatin sama tetangganya. Nah, menurut mereka itu najisnya akan berpindah karena mereka berpikir tangannya itu nggak jelas, habis megang apa gitu. Akhirnya dianggap najis dari tangan dia berpindah ke baju yang sedang dijemur tadi, sehingga mereka harus mencucinya. Adapun kemudian ketika Bunda lihat orang sholat di masjid, tiba-tiba selesai sholat, bekas sholat dia dipel. Nah, itu juga biasanya begitu mazhab Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i, yang bisa menghilangkan najis itu hanya dua, air dan batu. Gitu. Batu itu termasuk benda padat lainnya ya, kayak kertas gitu, itu bisa menghilangkan najis. Sementara Imam Hanafi berpendapat bahwa yang bisa menghilangkan najis bukan hanya air dan batu, bukan hanya air dan benda padat, tapi juga api. Nah, matahari itu termasuk api menurut mazhab Imam Hanafi. Karena panas ya? Karena panasnya itu. Ini satu kasus contoh, misalkan ada kucing pipis di jalanan. Jalanan itu jadi najis, debu-debunya itu najis. Menurut Imam Syafi'i, debunya tetap najis karena tidak ada yang bisa menghilangkan najis itu. Jadi mazhab Imam Syafi'i mengatakan debu yang terkena kencing kucing atau binatang lain di jalanan itu najis. Namun tidak dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi ini mengatakan kalau sudah kering terkena sinar matahari, berarti debunya sudah tidak najis, sudah disucikan oleh terik panas matahari karena dia sudah kering. Karena dari basah jadi kering gitu ya? Karena dari basah jadi kering. Oleh karenanya, bagi mazhab Imam Hanafi, kita pakai celana panjang di bawah mata kaki pun nggak masalah. Walaupun celana itu terkena debu yang telah dikencingi oleh kucing, tapi debunya telah kering karena tersengat matahari, itu dianggap oleh Imam Hanafi suci sudah. Namun tidak dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, kalau celana itu terkena debu yang tadi kena kencing kucing, walaupun sudah kering tersorot sinar matahari, tetap najis. Nah, masalahnya adalah pada saat sholat, gitu. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i, pada saat wudhu kita kan basuh kaki tuh, jadi kakinya basah.
Sedangkan celana tadi sudah terkena debu yang terkena air pipis kucing. Maka najis dari celana itu pindah ke kakinya. Ya sholatnya nggak sah. Nah, ironisnya lagi, malangnya lagi, karena najisnya sudah pindah ke kaki, sementara kakinya masih basah, maka setiap lantai yang diinjak sama dia itu juga ikut najis. Oh, makanya dipel. Makanya dipel. Gitu. Itu menurut Imam Syafi'i. Oleh karenanya, para mazhab Imam Syafi'i memendekkan celana panjangnya, jadi di atas mata kaki gitu. Tujuannya siapa? Tujuannya biar nggak terkena debu-debu yang najis gitu, walaupun debu itu kering. Nah, lain halnya dengan Imam Hanafi. Karena debu itu sudah kering oleh akibat sengatan matahari, maka debunya suci jadinya. Sehingga walaupun orang itu celananya kena debu itu, dia wudhu basah, ya nggak najis karena debunya sudah suci. Maka kebiasaan mazhab Imam Hanafi, celananya di bawah mata kaki, dan itu nggak masalah karena sudah disucikan oleh matahari tadi debunya. Panas itu ya. Nah, maka yang jadi pertanyaan besar ini adalah ketika mereka mengaku mazhab Imam Syafi'i, teriak-teriaknya mengaku mazhab Imam Syafi'i, saya Syafi'i, tapi celananya masih di bawah mata kaki. Nah, ini kan sikapnya itu sikap mazhab Imam Hanafi, lifestyle-nya mazhab Imam Hanafi, tapi ngakunya Imam Syafi'i. Nah, ini nggak jelas. Oleh karenanya butuh pemahaman tentang 4 mazhab itu. Namun kalau kemudian kita bicara siapa mazhab yang paling benar, ya semuanya benar. Semuanya berangkat dari Rasulullah SAW. Bahkan mazhab yang kelima itu, mazhab Ja'far Shadiq, yang biasa dipakai oleh kaum Syiah, beliau juga kan sumbernya dari Rasulullah. Jadi nggak bisa kita salahkan mereka. Ya, ini lucunya nih, orang Islam, sama-sama Islam aja udah saling menyalahkan. Sama Islamnya marahan karena beda partai gitu. Beda partai, marahan karena beda dukungan presiden. Ya gitulah, nggak ada kelarnya gitu. Tapi artinya dari pertanyaan Bunda itu harus dipahami dulu. Mereka nggak salah kalau ada orang yang sholat di masjid celananya panjang di bawah mata kaki terus selesai sholat dipel, ya nggak salah karena paham mereka, mazhab mereka menyatakan bahwa matahari tidak bisa mensucikan debu yang najis. Nah, karena dengan wudhu kakinya dia basah, ya akhirnya najisnya pindah ke lantai itu. Tidak demikian dengan Imam Hanafi. Jadi bukan berarti Bunda itu seperti binatang najis, bukan. Karena najis yang nempel di pakaian Bunda itu berpindah ke kaki Bunda oleh akibat wudhu yang basah tadi. Itu ceritanya.